Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Materinya sudah saya share di grup kan itu, yaitu membahas tentang kitab Sunan Abi Dawud. Udah ya, buka. Sampun. Pertama mukadimah, yaitu tentang motivasi kan itu, belajar hadis kan itu, atau membaca mendengarkan hadis. Dari Ahmad bin Sinan Al-Qattan, yaqulu, dia berkata, laisa fid dunya mubtadi'un, tidak ada di dunia ini ahli bid'ah, illa melainkan wahwa yubghidu ahlal hadis, melainkan pasti dia membenci orang yang mengkaji hadis atau ahli hadis. Wa idza ibtada'a, jika dia wa idza ibtada'a ar-rajul, jika seseorang memulai mengamalkan perkara bid'ah, maka nuzi'a halawatul hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza ibtada'a ar-rajul, jika seseorang memulai melakukan amalan bid'ah, perkara bid'ah, maka nuzi'a halawatul hadis, hilanglah atau diambil halawatul hadis, nikmat atau manisnya hadis dari hatinya. Nah, ini perkataan seorang ahli hadis kan itu, bahwasanya orang ahlu bidah itu sangat membenci tentang hadis-hadis kan itu, atau membenci kan itu mengkaji hadis kan itu, ahlu bidah. Dan ketika orang melakukan bid'ah kan itu, maka akibatnya, diantara akibat melakukan bid'ah atau memulai melakukan perkara bid'ah, akibatnya adalah hilang kecintaannya terhadap hadis atau mendengar atau mengkaji hadis sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu sebagai motivasi supaya selalu mencintai hadis kan itu, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke pembahasan kitabnya, yaitu kitab Sunan Abi Dawud. Pembahasan yang pertama yang kita bahas yaitu pembahasan tentang sholat, kitab as-sholat, fardus sholat. Kemudian di dalam pembahasan ini sholat, pembahasan yang pertama yang kita bahas yaitu tentang kewajiban sholat. Hadis yang pertama, Tolhah bin Ubaidillah, seorang sahabat, yaqulu, beliau bersabda, ketemu Mas Rizky? Ketemu. Beliau berkata, yaqulu, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahli Najd, dari Mekah kan itu. Ahli Najd ini maksudnya Mekah, dari arah Mekah kan itu, atau dari arah di antara ahli Najd ini maksudnya orang Mekah, intinya gitu. Jadi datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah.
orang dari Mekah atau dari jauh dari Madinah kan itu. Sa'irar ra'si, kusut rambutnya kan itu, atau kepalanya. Yusma'u dawiyu sautihi, suaranya ketika bicara suaranya enggak jelas kan itu. Wala yufqahu ma yaqulu, dan tidak bisa dipahami apa yang dia ucapkan. Hatta dana, hingga dia mendekat kepada Rasulullah. Fa idza huwa yas'al, jadi dia dari jauh itu udah mulai ngomong-ngomong kan ya, maksudnya bertanya. Jadi dari kejauhan sudah bertanya kepada Rasul, tapi tidak ada yang bisa memahami apa yang diucapkannya kan itu. Karena suaranya enggak jelas dan omongannya tidak bisa dipahami. Sampai mendekat, ketika mendekat baru bisa dipahami. Hatta dana fa idza huwa yas'al, ternyata yang ditanyakan apa? Dia bertanya tentang anil Islam kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah menjelaskan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa itu Islam kan itu. Jadi dari sini kita paham, dari hadis ini pertama kita paham, tahu apa itu yang dimaksud Islam kan itu. Kalau kita melaksanakan ini, maka kita termasuk di dalam kategori Islam tersebut kan itu. Yang maksudnya Islam ini ya selamat harta kita tidak diperangi kan itu. Darah kita aman kan itu. Kemudian harta kita aman kan itu. Tidak diperangi kan itu. Kemudian di akhirat juga aman kan itu. Islam itu selamat dari azab kan itu. Bismillah kan itu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jadi kalau kita pahami hadis ini, kita paham apa itu Islam. Rasulullah menjelaskan Islam itu khamsu sholawatin fil yaum wal lailah, mengerjakan sholat 5 waktu di pagi dan di malam hari, fil yaum wal lailah. Qala, kemudian laki-laki tadi, orang tadi bertanya kepada Rasulullah, hal alayya ghairuhunna, apakah ada selain itu kewajiban yang lain kan itu? Qala la, tidak ada. Dari sini kita paham sholat itu yang diwajibkan supaya kita masih dalam koridor Islam, supaya kita masih dalam Islam, ya ini sholat 5 waktu kan itu. Sholat 5 waktu. Selama kita sholat 5 waktu, kita Islam kan itu. Kemudian nanti kalau mau menambahkan meningkatkan sholatnya, jadi kalau mau meningkatkan sholat ya sholat, nanti ada sholat jamaah, ada sholat qiyamul lail, kemudian ada sholat duha kan itu, kemudian ada witir, kemudian nanti juga di sini termasuk nanti dibahas kan itu sholat id kan itu juga nanti sholat selain yang 5 waktu ini kan itu. Kemudian kecuali kalau sholat jenazah kan itu, sholat jenazah ini fardu, ada hukum khusus sholat jenazah kan itu, fardu kifayah. Paham ya? Jadi orang ini bertanya, apakah ada selain itu yang diwajibkan ya Rasulullah? Selain sholat 5 waktu yang diwajibkan? Qala la, tidak ada, illa antatawwa, kecuali selainnya itu kalau kamu mau menambah, ya kan? Berarti selain 5 waktu, selain sholat 5 waktu, selainnya itu berarti sholat tambahan atau amalan tambahan. Illa antatawwa. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyebutkan kepadanya kan itu. Islam itu siyama syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kemudian laki-laki itu, orang itu berkata, qala hal alayya ghairuh, apakah ada kewajiban selain puasa Ramadan? Qala la illa anta tawwa, tidak ada melainkan jika kamu ingin melakukan amalan tatawu, tambahan kan itu, kalau mau melakukan yang sunnah. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqah, kemudian Rasulullah menyebutkan shadaqah, yaitu Islam itu shadaqah. Jadi itu salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian shadaqah, ini maksudnya zakat kan itu. Fahal, kemudian dia bertanya, laki-laki itu, fahal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban selain zakat kan itu? Qala la, tidak ada, illa anta tawwa,
melainkan jika kamu ingin menambah atau amalan tambahan. Nah, jadi tadi udah. Kemudian orang fa'at tubaror rajul, kemudian dia ke belakang, laki-laki ini setelah bertanya selesai dia mundur kan itu ke belakang. Wa huwa yaqulu, kemudian dia berkata wallahi, demi Allah, la azidu ala hada, aku tidak akan menambah dari ini. La azidu ala hada, aku tidak akan menambah amalan kan itu selain yang ini kan itu, ala hada wala ankusu, dan aku tidak akan menguranginya. Paham ya ini? Jadi orang ini hanya fokus mengerjakan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah di sini. Aku tidak akan menambah, tidak melaksanakan yang sunnah kan itu. Wala ankus, dan aku tidak akan mengurangi kan itu. Jadi dia mencukupkan amalan yang disebutkan tadi, salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat kan itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, aflaha in sodaq, sungguh kan itu, atau dia beruntung kan itu, in sodaq, selama dia jujur, maksudnya selama dia mengerjakannya benar sesuai apa yang dikatakannya. Jadi selama dia jujur, maksudnya sesuai apa yang dikatakannya. Tadi dia berkata la azidu ala hada wala ankus, aku tidak akan menambah dari amalan ini dan tidak akan mengurangi. Kalau selama dia jujur, maka dia akan beruntung. Di riwayat yang lain dijelaskan, qala, Rasulullah bersabda, aflaha, dia beruntung, wa abihi, dan bapaknya, in sodaq, selama dia jujur, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga, wa abihi, dan bapaknya selama dia jujur kan itu. Ya, dari hadis itu, faedah hadisnya di halaman berikutnya ini. Hadis ini dalil bahwa sholat witir atau qiyamul lail ini hukumnya berarti sunnah. Karena disebutkan Rasulullah tadi yang diwajibkan khamsah sholawat kan itu. Tidak ada kewajiban selainnya illa antatawwa, kecuali kalau ingin menambah kan itu, amalan sunnah kan itu. Jadi yang 5 itu yang wajib kan itu. Jadi witir, qiyamul lail kan itu masuknya sunnah kan itu. Kemudian faedah hadis yang kedua, dari hadis ini itu dalil bahwa sholat Jumat fardu ain kan itu, karena masuk dalam sholat 5 waktu kan itu. Karena masuk dalam sholat 5 waktu. Sholat Jumat termasuk fardu ain. Itu ada pembahasan kan itu. Nanti sholat Jumat itu kalau masih terlambat. Jadi kalau terlambat dari sholat Jumat kan itu, masih mendapati kan itu rakaat kedua kan itu, kalau masih mendapati ya rakaat kedua, maka cukup menambah 1 rakaat ya kan, sholat Jumat ya. Jadi kalau terlambat sholat Jumat mendapati rakaat terakhir, berarti dapat rukuk kan itu di rakaat terakhir, rakaat kedua, berarti cukup menambah satu rakaat kan itu. Tapi kalau terlambat tidak mendapati 1 rakaat pun kan itu, maksudnya gimana? Kalau terlambat pas sujud di rakaat kedua atau pas i'tidal di rakaat kedua, maka dia nanti menggantinya sholat duhur kan itu. Ini ada di pembahasan sholat Jumat, nanti ada sendiri kan itu. Sholat Jumat gitu emang masbuk kan itu, nggak kedapatan khutbah tapi dia dapat 2 rakaat, itu udah cukup kan itu sholat Jumat kan itu. Tapi kalau dia masbuk tidak dapat rakaat 1 pun kan itu, maka dia nanti sholat duhur kan itu 4 rakaat. Kalau dapat 1 rakaat cukup nambah 1 rakaat. Jelas kan itu sholat Jumat. Kemudian hadis ini dalil bahwa sholat id sunnah kan itu. Sholat id itu sunnah muakkad kan itu. Sunnah muakkad.
sifatnya sunnah muakkad kan itu. Sifat sunnah muakkad itu harus apa namanya? Sunnah muakkad itu gini kan itu. Sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan kan itu, sangat ditekankan kan itu. Sunnah yang sangat ditekankan, atau sunnah itu amalan itu dipastikan amalan itu tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau sunnah muakkad kan itu harus ada kan, maksudnya gitu, harus ada. Kalau sampai tidak ada, maka ya ya gini istilahnya, sunnah itu hilang kan itu. Kalau sunnah itu hilang, ya Islam itu ada yang hilang kan itu, bagian dari Islam kan itu. Makanya harus ada kan itu, sholat id itu harus ada. Tapi kalau sudah terselenggara kan itu udah cukup kan itu. Paham? Itu sunnah muakkad kan itu, sunnah muakkad. Tapi ada yang mengatakan sholat id itu fardu kifayah kan itu. Ada yang mengatakan pendapat sholat id itu fardu kifayah. Bedanya gini, kalau fardu kifayah kalau tidak ada yang mengerjakan kan itu, maka semuanya berdosa kan itu. Kemudian kalau sudah ada yang mengerjakan sholat id kan itu, maka kewajiban yang lainnya gugur kan itu fardu kifayah. Kalau sunnah muakkad kan itu berbeda. Sunnah muakkad sunnah kan itu, seandainya tidak ada kan itu, tidak ada, maksudnya seandainya tidak ada sholat id kan itu, tapi masih ada sholat id kan itu, seandainya tidak ada sholat id itu tidak berdosa kan itu. Tapi kalau sampai tidak ada sholat id sama sekali kan itu, maka ada bagian Islam yang hilang kan itu, syiar Islam ada yang hilang. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Kemudian di pembahasan berikutnya kan itu, hadis berikutnya tentang mawaqit as-sholat, waktu-waktu sholat. Ani bin Abbas qala, dari Ibni Abbas dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ammani Jibril alaihissalam, Jibril pernah mengimamiku indal bait, di Baitullah Mekah kan itu, di Ka'bah kan itu maksudnya. Jadi Nabi pernah sholat dengan Jibril di Ka'bah kan itu, marrotain, 2 kali kan itu. Fasalla biya adzuhra, sholat maka kan itu, kemudian maka sholat bersamaku kan itu, sholat duhur bersamaku, hina zalat asyams. Fasalla biya adzuhra hina zalat asyams, maka Jibril sholat denganku sholat duhur ketika matahari tergelincir. Wa kanat qadra syiraki, ketika itu kan itu, kanat kan itu, bayangan ini maksudnya, tergelincir kan itu, seukuran kan itu, seukuran tali sandal, qadra syirak kan itu. Paham gak ini maksudnya? Jadi sholat duhur yang di hari pertama kan itu, Nabi sholat duhur dengan malaikat Jibril, waktunya ketika itu matahari tergelincir kan itu, tergelincir sedikit sekali kan itu, bayangannya kan itu seukuran tali sandal kan itu. Jadi kecil sekali kan itu, maksudnya ini kecil sekali, sedikit sekali. Wa shalla biya al-asra, dan sholat denganku kan itu, sholat asar, hina kana dhilluhu mislah, sholat asar ketika bayangannya sama ukuran dengan bendanya kan itu. Ini waktu asar kan itu. Jadi waktu duhur tadi matahari tergelincir, kemudian waktu asarnya ketika bayangannya sama dengan bendanya kan itu. Wa shalla biya yakni al-maghrib, dan sholat denganku, sholat maghrib, hina aftara as-shaim, ketika orang yang berpuasa berbuka. Wa shalla biyal isya, dan sholat denganku sholat isya, hina ghaba asy-syafaq, ketika asy-syafaq menghilang. Asy-syafaq itu rona merah kan itu, senja. Wa shalla biyal fajr hina haruma at-ta'am wasyarab, dan sholat denganku sholat subuh ketika diharamkan makan dan minum bagi orang yang
berpuasa. Ini hari yang pertama. Hari yang pertama waktu sholatnya duhurnya ketika matahari tergelincir sedikit, kan ya, tergelincir sedikit. Asarnya ketika bayangannya sama dengan bendanya, kan itu. Kemudian maghribnya ketika matahari terbenam. Waktu berbuka itu kan ketika matahari terbenam. Kemudian waktu isyaknya ketika senja itu menghilang, kan itu. Kemudian waktu subuhnya ketika subuh pertama, awal subuh, ya kan. Waktu tidak boleh makan bagi orang yang berpuasa itu maksudnya awal subuh, kan itu. Ya, jelas ya. Kemudian lanjutnya falam makanal ghad, kemudian di hari berikutnya, hari besoknya, kan itu. Sholat biyadzuhur, ini waktu yang kedua, beda lagi waktunya. Jibril sholat denganku sholat duhur hina kana dhilluhu mislah. Sholat duhur ketika bayangannya sama dengan bendanya. Kalau di hari yang pertama tadi ini waktu asar, ya. Ini berarti di hari kedua Jibril mengajari Nabi sholat waktu duhur di waktu asar, kan itu, ya kan, di waktu asar. Kan di hari pertama ini waktu asar. Jadi falam makanal ghad sholat bi adzuhra hina kana dhilluhu mislah. Di hari berikutnya, hari esoknya, kan itu, Jibril sholat denganku sholat duhur, kan itu, ketika bayangannya sama, kan itu, dengan benda, kan itu. Wa sholat biyal asra, dan sholat denganku sholat asar hina kana dhilluhu mislaihi. Nah, sholat asar denganku, kan itu, ketika bayangannya 2 kali, kan itu, ukuran benda aslinya, kan itu, mislaihi. Ya, ini beda, kan itu, beda dengan hari yang pertama. Yang waktu hari pertama, kan itu, duhurnya itu matahari tergelincir, kan itu. Di sini waktu yang kedua duhurnya ketika bayangannya sama, kan itu. Di hari pertama tadi asarnya itu ketika bayangan sama, kan itu. Di hari yang pertama tadi duhurnya asarnya, betul. Di hari yang pertama asarnya ketika bayangan sama, kan itu. Di hari kedua asarnya bayangannya 2 kali, kan itu. Dari benda ukuran benda aslinya, kan itu. Wa sholat bil maghrib, sholat maghrib denganku, kan itu. Hina aftara shaim, sholat maghrib sama, kan itu, di waktu berbuka puasa, kan itu. Wa sholat bil isya, dan sholat isya, ini beda sholat isya. Sholat isya ila thulutsil lail, sepertiga malam, kan itu, ya kan, sepertiga malam. Wa sholat bil fajr, dan sholat fajar ketika fa'asfara, ketika langitnya menguning. Summa iltafata, kemudian malaikat Jibril menoleh, kan itu, kepada Nabi. Faqala, kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza waktul anbiya, inilah waktu sholatnya para nabi, kan itu, min qablik, sebelum kamu. Wal waqtu, dan ini waktu sholat, inilah waktu sholat, kan itu, ma baina hadainil waqtaini, di antara 2 waktu ini. Jelas tak? Ini malaikat Jibril mengajari, inilah waktu sholatnya para nabi, kan itu, sebelum kamu, kan itu. Dan inilah waktu sholat, kan itu. Waktu sholat itu ini di antara 2 waktu ini, kan itu. Paham gak? Berarti waktu subuh itu dari awal subuh, kan itu, sampai langitnya menguning, kan itu, ya kan. Kemudian waktu duhur, kan itu, dari matahari tergelincir, kan itu, sedikit, kan itu, sampai bayangannya sama, kan itu. Kemudian waktu asar itu antara bayangan sama, kan itu, sampai bayangan 2 kali, kan itu ukuran. Waktu maghrib itu dari matahari terbenam, kan itu, sampai rona merah menghilang, kan itu. Waktu isya rona merah menghilang sampai sepertiga malam, bukan sepertiga akhir malam loh, beda loh. Sepertiga malam, thuluth al akhir, bukan thuluth al akhir,
thuluth al-lail, sepertiga malam. Jadi belum sampai jam 12. Jam 10, jam 11-an kan ya. Jam 10, jam 11. Itu waktu akhir Isya sesuai hadis ini kan itu. Ya kan? Hah? Di sini nggak disebutkan sampai sepertiga akhir malam kan itu. Sepertiga malam, thuluthul lail kan itu. Ya nanti ada penjelasannya. Nanti emang ada perbedaan pendapat. Ini yang sesuai hadis ini loh. Yang kita bahas sesuai hadis ini. Sekarang yang kita bahas itu yang sesuai hadis. Jadi kalau sesuai dohirnya hadis kan itu, kowe ngamal kayak ini sesuai sunnah. Ini kalau sesuai sunnah yang diapraktekkan malaikat Jibril diajarkan kepada Rasulullah kan itu. Seperti ini tadi kan itu. Duhurnya matahari tergelincir sampai bayangannya sama. Asarnya bayangan sama sampai bayangan 2 kali lipat kan itu. Maghribnya sama kan itu. Matahari terbenam sampai rona merah menghilang. Isanya dari rona merah menghilang sampai sepertiga malam. Misalnya jelas ya. Sholat seperti ini kan itu. Ini sholat yang sesuai hadis kan itu. Kan itu. Sholat. Jadi kalau sholat kan itu di waktu antara 2 waktu itu sesuai hadis ini sholatnya sholat pada waktunya. Inilah yang dimaksud apa? Sholat pada waktunya. Ada waktu awal, bisa di waktu tengah, bisa di waktu akhir kan itu. Waktu awal kan tadi ya kalau matahari tergelincir itu waktu awal. Waktu akhirnya bayangan sama. Waktu tengahnya ya di tengah-tengahnya itu antara itu kan itu. Ya kan? Jelas ah? Jelas ya? Ini paham ya? Jadi ini fikih seperti ini, waktu sholat itu seperti ini kan itu. Nah, itu fikih hadis seperti itu. Sekarang faedah hadisnya kan itu. Faedah hadisnya pertama, waktu sholat itu diantara 2 waktu yang dipraktekkan Jibril alaihissalam kan itu. Ini jelas faedah hadis yang pertama, bahwa dijelaskan waktu sholat itu diantara 2 waktu yang dipraktekkan Jibril alaihissalam. Bisa di awal, di tengah ataupun di akhir. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan kan itu. Jadi waktu sholat itu sesuai dengan apa yang 2 waktu yang dipraktekkan Jibril kan itu. Karena dia ada 2 hari kan itu. Dan itu bisa di awalnya atau di tengahnya ataupun di akhirnya. Ini yang sholat yang selama seperti ini sholat itu sholat pada waktunya. Nanti kalau kita mencari afdolnya kan itu, nanti ada waktu afdol kan itu, waktu yang paling utama kan itu. Paling utama ya sholat pada waktu awal kan itu, ya kan? Sholat pada waktu awal kan itu, bukan sholat pada waktu akhir. Kalau cari yang afdol kan itu, lebih afdol lagi sholat jamaah kan itu, ya kan? Kan itu, ya kan? Dah, paham ya? Kemudian faedah hadis yang kedua kan itu, ada istilah namanya waktu istiraq kan itu. Waktu istiraq atau waktu bersamaan. Istiraq itu saling bersamaan kan itu, barengan kan itu. Yaitu apa? Antara zuhur dan asar. Ada dikenal namanya istilah waktu istiraq, di mana asar dan zuhur itu satu waktu kan itu. Jadi antara zuhur dan asar satu waktu, menjadi satu waktu kan itu. Jadi jika terjadi seseorang mengerjakan sholat zuhur, sedang yang lainnya mengerjakan sholat asar, sholat mereka semuanya sah. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Ya? Belum. Zuhur satu bayangan loh. Asar semua sah. Jadi di dalam ajaran Islam ini ada istilah namanya waktu istiraq kan itu. Waktu istiraq itu waktu yang dimana zuhur dan asar jadi satu kan itu, jadi satu waktu bersamaan kan itu. Seandainya ada yang sholat jamaah zuhur kan itu, dan yang lain ada yang sholat jamaah asar kan itu, sholat mereka sah kan itu. Paham nggak maksudnya? Ya. Karena waktu istiraq kan itu,
Dan waktu istiraq ini nggak lama. Ketika tadi bayangan itu sama. Nanti kalau bayangannya sudah lebih, sudah keluar dari waktu istiraq kan itu. Jelas ya? Baru 1 rakaat dulu rakaat bayangannya lebih. Loh, dapat tak? 1 rakaat sudah dapat. 1 rakaat sudah dapat. Sholat kan gitu. Bahkan sholat itu takbir itu sudah dapat kan itu. Takbir itu sudah dapat kan itu. Tapi kalau sholat jamaah ya beda. Nek jamaah tadi sholat Jumat. Sholat Jumat beda. Kalau sholat Jumat tadi batasnya tadi pakai ukuran rakaat ini tuh. Tapi kalau sholat ini ukurannya takbir kan itu. Jadi kalau dapat takbir ya dapat sholat kan itu. Paham maksudnya? Jadi kalau misal ya tinggal 2 menit kan itu. Asar tinggal 2 menit kan itu. Jenengan takbir kan itu. Allahu Akbar. Dapat waktu asar kan itu. Paham? Maksudnya gitu. Tapi nek sholat Jumat tadi beda. Sholat Jumat berbeda. Sholat Jumat berbeda. Ada pembahasan khusus sendiri. Kan itu. Kalau jamaah juga takbir. Loh, nek jamaah beda. Jamaah ruko batasnya kan itu. Sudah dijelaskan tadi nek sholat Jumat jamaah itu beda. Sholat jamaah kan terlambat itu kan batasnya kan ruko itu kan itu. Paham? Jadi kalau dapat ruko dapat 1 rakaat. Enggak kumanan ruko, i'tidal kan itu. Berarti kehilangan 1 rakaat kan itu. Paham? Tapi kalau batas waktu ini antara subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu kalau orang tadi jadi matahari waktu mau mepet kan itu antara duhur, asar atau asar maghrib kan itu, dia dapat takbir Allahu Akbar kan itu, dia dapat sholat asar kan itu. Kemudian pas Al-Fatihahnya waktu asarnya habis misalkan itu kan gitu. Paham? Allahu Akbar masih waktu asar, pas dia baca Al-Fatihah ternyata waktu asarnya habis kan itu, di luar waktu asar. Tapi kan takbirnya tadi dapat di waktu asar kan itu. Yaitu dia dapat sholat asarnya kan itu. Tapi ini khusus bagi orang yang punya uzur. Bagi orang yang punya uzur. Kalau yang nggak punya uzur ya harus sholat di awal waktu kan itu. Paham? Nggak boleh nunda-nunda sholat itu kan itu. Tetap nggak boleh. Saya tetap nggak setuju kalau tidak menyarankan lah gitu. Tidak merekomendasikan menunda-nunda sholat kan itu. Tetap yang paling afdol itu sholat di awal waktu, dan yang paling afdol ya sholat berjamaah, paling afdol lagi jadi imam kan itu. Setelah imam, ya antara imam dan muadzin itu mana yang lebih utama, wallahu a'lam bishawab kan itu. Mana yang lebih utama antara muadzin dan imam, wallahu a'lam bishawab. Kalau saya sih ketoknya kok lebih afdol kan muadzin ya kan itu. Nek dilihat realita loh. Nek dilihat realita antara imam dan muadzin kan itu lebih afdol muadzin menurut saya, nek realita loh. Tapi kalau sebenarnya wallahu a'lam bishawab, keduanya itu memiliki afdoliyah kan itu. Dan nggak bisa istilahnya dirojehkan satu antara muadzin dan imam, sulit sekali kan itu. Ada yang mengatakan lebih utama imam, ada yang mengatakan lebih utama muadzin kan itu. Tapi kalau saya lihat realitanya sekarang ini, muadzin sama imam itu lebih afdol muadzin ya kan itu. Kenapa coba? Kenapa coba? Mati dulu ya orang-orang. Muadzin itu kan jadi patokan waktu sholat orang-orang kan itu, banyak kan itu. Iya kan? Apalagi kalau muadzinnya tetap kan itu, 1 tok kayaknya. Dia punya tanggung jawab amanah besar kan itu. Iya kan? Saya pikir nek imam, mungkin imam ini kan nek nggak datang bisa digantikan sama orang lain kan itu. Nek muadzin nggak datang, wah bubar yo. Maksudnya masjidnya nggak melaku yo kan itu. Iya kan? Yes, kadang itu antara muadzin imam itu emang kadang ya imam lebih utama kan itu. Muadzin lebih kan, ini keduanya memiliki keutamaan tinggi semua kan itu. Kadang ya kalau imamnya nggak datang ya jamaahnya bubar kan itu, nggak ada yang bisa ngimami kan itu. Sholat Jumat itu kan juga butuh sekali imam kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Kemudian faedah yang ketiga, waktu duhur kan itu.
Waktu duhur ini ada ikhtilaf memang kan itu. Pendapat pertama tadi sesuai hadis yang sudah kita bahas. Udah sesuai hadis tadi. Pendapat kedua akhir duhur bayangan 2 kali ukuran aslinya kan itu. Ini pendapat kedua kan itu. Duhur cuma 1 tok kan itu. Akhir duhur hanya ketika bayangan 2 kali ukuran aslinya. Jadi ini panjang sekali ini pendapat yang kedua. Paham nggak? Pendapat yang kedua ini duhurnya panjang sekali. Sampai tadi kan kalau yang di hadis itu bayangannya sama kan itu. Kalau yang ini pendapat kedua, pendapat ini sampai bayangannya 2 kali bayangan kan itu. Ini duhurnya lama berarti kan itu. Kemudian pendapat yang ketiga akhir duhur adalah waktu asar kan itu. Kalau kita gimana kan itu? Ya akhir duhur sebagaimana hadis tadi itu yang paling afdal kan itu. Sesuai hadis tadi itu yang paling utama kan itu. Akhir duhur ketika bayangan sama kan itu. Kemudian waktu asar kan itu. Waktu asar pendapat pertama awal asar sesuai hadis. Jadi dari bahas awal asar sesuai hadis tuh ada 2 tadi, ketika bayangan sama dan ketika bayangan 2 kali ukuran benda aslinya kan itu. Sesuai hadis seperti itu. Kemudian pendapat kedua ketika bayangan 2 kali ukuran aslinya kan itu. Ini pendapat yang ini asar. Ini sesuai pendapat yang tadi yang duhur yang pendapat kedua. Jadi mulai asarnya ketika bayangan 2 kali ukuran benda aslinya kan itu. Jadi pendapat ini kan itu dipraktekkan ketika orang-orang sudah sholat asar, dia belum sholat asar. Paham nggak? Yang pendapat ini, iya kan? Iya kan? Jadi kalau pendapat ini dipraktekkan kan itu, yang lainnya sudah, kalau realita loh, yang lainnya sudah sholat asar, dia belum sholat asar, karena dia nunggu sampai bayangan itu memanjang kan itu. Kalau pendapat ketiga waktu asar ini akhir asar, bayangan 2 kali ukuran aslinya bagi yang tidak memiliki udzur kan itu. Sedang memiliki udzur sampai waktu maghrib. Pentingnya ini bagus ini kan itu. Kalau yang tidak punya udzur, akhir asar itu ketika bayangan 2 kali ukuran benda aslinya. Jadi nggak boleh mengulur kan itu waktu asar sampai mendekati maghrib. Paham? Yang ini pendapat yang ini bagus, ini pendapat ini. Kecuali siapa? Kecuali untuk orang yang punya udzur. Kalau yang punya udzur ngaret sampai mendekati maghrib, menurut pendapat ini nggak masalah kan itu. Paham? Bagi yang punya udzur kan itu. Kemudian pendapat yang keempat, waktu asar ketika bayangan sama ukurannya dengan benda aslinya dan sampai matahari belum menguning. Ini pendek sekali waktu asar ya, berarti yang terakhir ini. Iya kan? Kalau mataharinya udah menguning, merah gitu, merah kan itu. Waktu asarnya habis kan itu. Iya kan? Kalau pendapat yang ini berarti pendapat sholat asarnya map ini dikit sekali. Asap mulai dari bayangan itu sama kan itu, sampai sebelum matahari memerahkan itu, sebelum matahari berubah kan itu. Matahari itu kan agak kuningnya putih kan itu, nanti menguning kan itu, nanti memerah juga kan itu, kan gitu. Jadi jangan sampai matahari menguning. Kalau yang pendapat yang ini sedikit sekali, berarti waktu asarnya sedikit sekali kan itu. Ini paling afdol sebenarnya kan itu, ya kan? Mengharuskan sholat asarnya di awal kan itu. Dari sini kita paham kan itu, waktu sholat asar itu bermacam-macam. Ada waktu yang paling afdol tadi, yang sedikit sekali kan itu, dari mulai bayangan sama sampai matahari sebelum berubah menjadi kuning kan itu, sedikit sekali kan itu. Kemudian setelah itu ada yang sampai kan itu bayangan 2 kali kan itu. Ini berarti mungkin mataharinya sudah agak memerahkan itu. Dan ada yang sampai tadi mendekati maghrib, itu bagi yang punya udzur kan itu. Itu waktu asar berarti dibagi banyak kan itu. Kemudian waktu maghrib kelima kan itu. Waktu maghrib ijma kan itu.
Semua sepakat bahwa awal maghrib ketika matahari tenggelam. Semua sepakat, ya. Semuanya sepakat awal maghrib itu ketika matahari tenggelam, gak ada perbedaan. Kemudian akhir maghrib di sini ada pendapat pertama, akhir maghrib pendapat pertama waktunya tidak menentu, tidak memiliki satu waktu. Paham nggak? Hah? Jadi menurut pendapat ini waktu maghrib itu tidak bisa ditentukan, kan itu. Akhirnya, waktu akhirnya. Tapi kalau waktu awalnya semua sepakat matahari terbenam, akhirnya nggak bisa ditentukan, kan itu. Ini pendapat yang pertama. Jadi akhirnya gimana? Waktu maghrib itu mulainya ya tadi, ketika matahari terbenam, tok, kan itu. Jadi ketika matahari terbenam harus segera sholat maghrib, nggak boleh ditunda, karena waktunya nggak menentukan itu. Bahkan ada yang mengatakan waktu sholat maghrib itu waktunya ada yang berpendapat ya, mulai orang berwudu itu sampai air wudunya itu mengering, kan itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Saya pernah dengarkan itu, tapi saya lupa itu pendapat siapa. Kalau nggak salah, kalau nggak Imam Syafi'i itu siapa, wallahu a'lam, kan itu. Jadi waktu maghrib itu sejak wudu, kan itu, mulai wudu sampai bekas wudunya itu mengering, kan itu. Jadi sebentar sekali. Ada yang berpendapat waktu maghrib itu sampai, ini yang kedua, yang terakhir, kan itu. Yang kedua, pendapat kedua berakhir ketika rona merah itu menghilang, senja menghilang. Jadi kalau sudah gelap itu maghribnya habis, kan itu. Ini pendapat yang terakhir, ini pendapat yang paling hati-hati, kan itu. Istilahnya pendapat yang paling insaf, kan itu, paling adil, kan itu. Paling enak gitu saya. Kemudian waktu yang keenam, waktu isya, kan itu. Faedah hadis yang kita bahas yang keenam yaitu tentang waktu isya. Pendapat pertama, kan itu, awal isya tadi udah semua sepakat awal isya ketika senja menghilang, rona merah menghilang. Rona merah di barat menghilang, maka waktu isya, kan itu. Sedangkan waktu akhirnya pendapat pertama, akhir isya sepertiga malam, kan itu. Sepertiga malam berarti jam 11-an, kan itu. 10-11, kan itu. Kemudian pendapat kedua tengah malam, kan itu, nisful lail. Kemudian pendapat ketiga sampai waktu subuh, kan itu. Udah, tadi Mas Rizal kan tanya itu, iya kan Mas Rizal? Jadi waktu subuh, waktu yang paling afdol itu sepertiga malam, kan itu. Kemudian yang agak turun sedikit ya pertengahan malam, kan itu. Kemudian yang paling paling rendah, kan itu. Ini yang sampai diulur sampai subuh, kan itu. Tapi ya tadi jangan sampai kita menunda-nunda sholat, kan itu. Kemudian waktu subuh, kan itu. Waktu subuh pendapat pertama, kan itu. Akhir subuh sesuai hadis yaitu ketika langit menguning. Tadi di hadis sebutkan, kan itu. Iya kan? Sesuai hadis ya. Waktu subuh itu dimulai dari awal subuh ketika fajar itu muncul, kan itu. Cahaya putih itu muncul, atau ketika tadi tidak boleh makan dan minum bagi yang berpuasa, kan itu. Sampai menguning langitnya, kan itu. Ini bagi yang tidak memiliki uzur. Kalau yang punya uzur, sedang bagi yang memiliki uzur itu waktunya batasnya sampai sebelum matahari terbit. Jelas ya? Jelas ya? Pendapat kedua, sholat subuh itu jika mendapati rakaat pertama sebelum matahari terbit. Jadi dia Allahu Akbar, kan itu. Matahari belum terbit, kan itu. Al-Fatihah, kemudian ruku', kan itu. Dapat satu rakaat, matahari belum terbit. Kemudian di rakaat kedua matahari terbit, kan itu. Maka sholat ini dia sholat pada waktunya, kan itu. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua ini. Pendapat yang kedua, kalau selama dia mendapati satu rakaat, kan itu, sebelum matahari terbit, kan itu, maka dia dapat waktu sholat subuh pada waktunya. Kemudian pendapat ketiga ini sebaliknya, kan itu. Pendapat ketiga mengatakan sholat subuh rakaat pertama di waktu matahari terbit, maka rusak sholatnya, kan itu. Tapi pendapat yang ketiga ini pendapat yang
ya kurang pas kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang paling bagus ya menerapkan ini tadi, pendapat pertama, pendapat kedua. Jadi kalau kita bagikan itu, waktu sholat subuh itu ada waktu yang afdal tadi, ketika matahari ketika fajar atau awal subuh kan itu. Kemudian setelah itu ketika matahari menguning kan itu, ya kan? Kemudian ketika sebelum matahari terbit kan itu. Dan yang terakhir ketika tadi dia sholat dapat 1 rakaat sebelum matahari terbit, dan di rakaat keduanya ketika matahari terbit kan itu. Ini sholat subuh dapatkan itu tepat pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Ini sudah pembahasan pembahasan kajian kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.